Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan dua teknik penyerangan pada dunia cyber, yaitu ARP Poison dan cross-site scripting. Untuk ARP Poison akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Bima Jati. Baik, untuk praktikum yang pertama, tugas yang pertama, kami mengerjakan ARP Poison. Jadi ARP Poisoning itu singkatan untuk ARP-nya sendiri adalah Address Resolution Protocol. Jadi ini adalah protokol jaringan untuk mengetahui alamat hardware atau biasanya yang kita sebut itu MAC address. Nah, ARP ini digunakan untuk komunikasi antar perangkat dalam jaringan lokal. Nah, di tugas ini kami menggunakan 3 perangkat, yaitu yang berfungsi sebagai klien, sniffer, dan server. Di sini untuk klien memiliki IP 144, sniffer atau yang bertindak untuk man in the middle itu IP-nya 33, kemudian ada server dengan IP 142. Nah, ini terhubung melalui satu router. Untuk sniffer eh, terhubung ke router melalui kabel Ethernet. Nah, untuk server kami menggunakan server Ubuntu dan di sini sudah ada salah satu user yaitu Bliss Journey dengan passwordnya nanti kita akan tahu melalui ARP Poisoning. Kemudian ini adalah sniffer dan di sini kita bisa tahu IP 4-nya dari sniffer itu. Dan di sini kita juga tahu alamat IP 4 dari telnet server yang tadi. Ini. Baik, untuk di sniffer kami menginstal aplikasi KNN-able. Nah, ini merupakan aplikasi untuk sniffing IP ya, dan juga untuk melakukan RP poisoning. Jadi, yang pertama kali dilakukan, kita melakukan ini, sniffing, dan di sniffing ini kita akan mendapatkan berbagai alamat IP dan juga MAC address yang terhubung di router. Kemudian kita eh, memilih menu APR ini, kemudian menambahkan eh, target dan klien. Nah, target dan klien itu bisa dilihat dari sini di sebelah kanan bawah. Jadi targetnya kita itu kan server. Nah, di sini kita ada server 192, 168, 100, 142. Dan secara otomatis ketika kita memilih target sebelah kiri, maka semua IP dan MAC address selain ini akan dimasukkan sebagai klien, di posisi klien. Nah, setelah melakukan sniffing dan kita mengklik OK, kemudian di bagian command line di perangkat sniffer yang sudah terinstall yang sudah terinstall KNN-able tadi, kita memberikan perintah ARP spasi dash A. Nah, di sini kita bisa tahu alamat IP yang terhubung dengan jaringan lokal kita dan juga physical address. Nah, ini ada yang unik, yaitu yang di garis bawah merah dan hijau. Nah, yang di garis bawah merah ini memiliki IP 33. Ini merupakan alamat IP si sniffer. Tetapi dia itu memiliki MAC address yang sama dengan targetnya tadi.
yaitu si server dengan alamat IP 142. Nah, ini merupakan salah satu ARP poisoning. Oke. Nah, di sini kita eh, mendapatkan keterangan bahwa si Can Enable ini melakukan poisoning ya. Untuk mulai poisoning, kita menekan tombol yang ini. Nah, kemudian di sisi klien, nah, sisi klien dia itu sebenarnya memiliki IP 144. Nah, IP 144 dan dia itu akan melakukan koneksi telnet kepada alamat server yaitu 142. Nah, ketika dia melakukan telnet, dia otomatis memasukkan username dan password. Nah, kita memasukkan username-nya tadi yaitu Blaze Journey dan ini passwordnya ini kan ya si kliennya sudah tahu dia mengisikan, tapi di sini tidak tampil ya karena untuk keamanan. Oke. Ya. Nah, di kita masuk lagi di device-nya si sniffer. Nah, di device-nya si sniffer, kita masuk ke menu menu password sini, dan kita memilih telnet. Nah, di sini ada keterangan bahwa si can enable itu mengetahui ada sebuah tunnel server yang sudah kita target tadi dengan IP 142 dan terdapat klien yang terhubung atau melakukan koneksi ke server tersebut yaitu 144 yang barusan kita melakukan telnet. Dan di sini statusnya adalah recording. Nah, ketika kita melakukan view terhadap recording ini, kita akan mendapatkan sebuah file TXT. Nah, file TXT-nya itu mengandung ini username Blaze Journey. Ini akan direpetisi 2 kali. Padahal tadi ketika kita login atau masuk, kita misalnya Blaze and Journey biasa gitu. Tapi di sini dia melakukan, ya mungkin karena di coding ya, di apa ditransmisikan ulang, di reverse. Jadi dia tuh ada repetisi dan kita mendapatkan ini password. Nah, passwordnya adalah Blaze 003. Nah, itu merupakan salah satu ARP poisoning yang cukup bahaya ketika melakukan koneksi telnet melalui lokal ya. Ini. Baik, untuk selanjutnya adalah cross-site scripting yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebenarnya saya akan menjelaskan tentang apa itu cross-site shifting atau XSS. Cross-site shifting atau XSS itu jenis serangan yang memungkinkan penyerang untuk memasukkan script di sisi klien sehingga dapat mengakses kontrol server seperti same origin policy. Mungkin saya akan langsung menunjukkan contohnya. Izin, izin share screen. Nah, di sini ada sebuah website yang bernama xssgame.apwspot.com. Nah, di sini yang kita kerjakan terdiri dari 3 level. Dan kita akan mulai dari level yang pertama. Untuk, untuk level yang pertama ini kita hanya perlu memasukkan JavaScript di bagian query-nya. Kita bisa memasukkan eh, script alert.xs. Ini kita paste di sini, kita klik save. Nah, maka apa namanya?
misi yang di level pertama akan selesai. Kita klik next untuk masuk ke level kedua. Nah, di level yang kedua ini hampir mirip dengan yang level pertama, tapi kita tidak masukkan di dalam eh, kolom pencarian, tapi di kolom share status. Dan untuk teksnya itu agak sedikit berbeda. Nah, ini mungkin untuk teks yang perlu kita masukkan dan kita tempatkan di sini dan kita klik share status. Dan misi di level kedua sudah selesai. Next ke level yang ketiga. Nah, untuk level yang ketiga ini kita, agak berbeda dari yang sebelumnya, yang dimana sebelumnya kita melalui kolom atau form. Namun di level yang ketiga ini kita tidak bisa karena tidak ada kolom ataupun form yang dapat diisi. Nah, caranya kita bisa mengganti URL di sini dengan URL yang sudah kita siapkan. Nah, kita copy dan kita paste di sini. Nah, untuk pastinya kita harus cepat pencet enter agar tidak segera terganti. Eh, ah, nah, mungkin seperti itu mungkin untuk praktiknya. Eh, Sekarang masih belum bisa karena apa ya, kecepatan jaringan saya mungkin yang lemot. Ya, itu tadi penjelasan dari dua teknik penyerangan cyber, yaitu antara ARP Poison dan juga cross-site scripting. Secara sederhana itu ARP positioning itu merupakan teknik yang digunakan oleh penyerang untuk mengirimkan pesan address resolution protokol atau ARP palsu ke local area network. Serangan ini itu biasanya memiliki tujuan untuk mengasosiasikan MAC address dari penyerang dengan IP address dari target. Hal tersebut dapat mengakibatkan trafik yang seharusnya ditujukan ke target akan dikirimkan ke penyerang. Sedangkan yang kedua tadi ada cross-site scripting. Pada cross-site scripting ini biasanya tuh dilakukan pada aplikasi berbasis website. Nah, kalau kita lihat tadi itu pada yang dijelaskan teman saya itu bahwa di saat kita memasukkan sebuah kode atau sebuah script bahasa pemrograman ke URL itu maka bisa ditampilkan ke websitenya. Ataupun kita juga bisa memasukkan scriptnya itu ke teks inputnya. Nah, itu tadi penjelasan dari dua teknik penyerangan pada cyber. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat menikmati.